Jadi artinya pemilu yang demokratis bisa terjadi kalau ada kekuatan besar dari masyarakat yang melakukan perubahan-perubahan. Kalau kita berbicara riwayat pemilu di Indonesia, kita pernah mengalami masa pemilu pada saat masyarakat baru saja merdeka. Indonesia baru saja merdeka pada tahun 55. Itu pemilu yang pertama. Dan pada pemilu yang pertama itu jelas sekali nuansa demokratisnya. Semua ingin ikut, semua ingin terlibat, maksud saya partai politik, semua ingin memajukan calon, gitu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga pemilu pada tahun 55 dianggap pemilu yang paling demokratis di Indonesia sejak merdeka. Dan saya setuju itu. Kemudian pemilu berikutnya, pemerintah sudah mulai waspada akan bergejolaknya masyarakat menentukan pilihannya sendiri. Dikhawatirkan selera masyarakat bisa berbeda dengan selera pemerintah yang berkuasa. Sehingga pemilu berikutnya, pemilu yang sudah penuh, dalam tanda petik, rekayasa dan campur tangan dari pemerintah. Menurut saya hal ini memang tidak bisa dihindari. Karena pemerintah khawatir di era yang begitu bebasnya, maka masyarakat bisa saja dianggap keliru di dalam menentukan pilihannya. Tapi bahayanya adalah pemilu setelah 55, pemilu yang penuh campur tangan dan restriksi dari pemerintah, itu pemilu yang sangat tidak demokratis sekali. Sangat tidak demokratis. Tidak bisa dihindari bahwa pemerintah itu ingin partainya menang. Ingin kendali dipegang oleh pemerintah. Tidak salah. Tapi ketika itu karena belum ada atau belum dikenal katakanlah tradisi berdemokrasi di dalam pemilu yang sehat, maka satu-satunya cara untuk memenangkan pemilu adalah ya campur tangan. Nah ini yang kemudian mengawali era pemilu yang penuh campur tangan dan penuh rekayasa bagi kepentingan pemerintah. Memang tidak demokratis menurut saya, tetapi terhindarlah suasana yang tidak dikehendaki oleh pemerintah. Jadi suasana yang terkendali itu terjadi. Sehingga kemenangan demi kemenangan bagi kekuatan pemerintah selalu terjadi. Saya pernah mengalami, tapi sering saya mendengar dalam bentuk cerita, bahwa di satu tempat hasil pemilu itu bisa diatur. Mau berapa persen ini kemenangan partainya pemerintah? Itu bisa diatur. Saya mengalaminya dan saya mendengarnya begitu. Bahkan di satu daerah yang katakanlah agak terpencil, di tepi sungai atau banyak sungai di daerah tersebut, maka para petugas menanyakan kepada para penduduk yang tinggal di tepi-tepi sungai,
Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah mencoblos apa belum? Belum, Pak. Mau mencobloskan? Iya, Pak. Mau ditolong mencoblosnya? Ya, terserah Bapak aja lah, katanya. Maka ditolonglah pencoblosan oleh para petugas. Untuk para penduduk yang berada di tepi sungai, yang kondisi alam ketika itu memang kurang mendukung. Situasi dan suasana yang tidak demokratis ini terjadi dalam bentuk yang berbeda-beda. Daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Saya pernah mengalami anak-anak muda mengatakan, Bang, kita membutuhkan berbagai perangkat olahraga ini. Kita membutuhkan juga drum band dan sebagainya. Kalau Abang bisa sediakan perangkat itu, perangkat olahraga, perangkat band, dan perangkat kegiatan anak muda yang lainnya, maka Abang tentukan, Abang mau berapa persen daerah ini menang. 70, 80, 90. Kalau mau juga 100 bisa kita atur. Saya antara percaya dan tidak percaya. Saya bilang begini, bisa tidak pemilu di sini dilepas saja? Kalau saudara-saudara sebagai penduduk di sekitar ini merasa bahwa pemerintah yang sekarang memberi keleluasaan, memberi dukungan, bagi berbagai kegiatan anak-anak muda, toh mereka sebagai anak muda akan pro kepada pemerintah. Tapi ini kita bisa lebih arahkan lagi, Bang, katanya. Beginilah kata saya saat itu ya. Silahkan, tapi jangan sampai partai pemerintah ini menang 100%. Kalau gitu Abang mau berapa persen? 51 itu sudah menang. Wah, itu terlalu kecil, Bang, katanya. Begini aja lah. Kita akan siapkan kemenangan partai pemerintah di sini 95%. Dan memang ternyata daerah itu partai pemerintah menang 95%. Itu bukan dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh para pendukung pemerintah. Anak-anak muda yang karena membutuhkan berbagai kegiatan, membutuhkan berbagai peralatan olahraga untuk mereka melakukan kegiatan olahraga, maka mereka mengaturnya. Dan terjadi itu. Saya tidak tahu apakah ini cerminan dari sikap pemerintah atau bukan. Karena waktu itu saya berdialog dengan anak-anak muda di sekitar daerah itu. Jadi berbagai-bagai memang perilaku masyarakat di dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Dalam suasana, dalam tanda petik, demokratis begitu. Dan itu terjadi. Dan itu berlangsung terus hingga saatnya terjadi pembaruan. Nah, setelah terjadi pembaruan, maka terjadilah perubahan-perubahan cara pengelolaan pemilu, perilaku masyarakat di dalam pemilu, dan kemudian hasil pemilu. Begitu yang saya ikuti. Jadi artinya, pemilu yang demokratis bisa terjadi kalau ada kekuatan besar dari masyarakat yang melakukan perubahan-perubahan. Apalagi perubahan-perubahan itu dilakukan secara sistematis, tahap bertahap, dan seterusnya. Kita pernah mengalaminya dan kita pernah menikmati suasana yang demikian. Itu kira-kira pandangan saya.